Oke, kita langsung aja belajar Visual Studio. Part pertama, membuat aplikasi simple. Softwarenya itu pakai Visual Studio Community 2019. Kalau misalnya kalian belum install, kalian bisa download ke link ini. Kemudian berikut kalau misalnya kalian belum download, itu ke visualstudio.microsoft.com. Kemudian kalian pilih download. Kemudian kalian pilih community, free download yang community ini. Kalian free download. Setelah di download, nanti akan installer. Setelah install, kalian nanti akan dipilih. Kalian akan disuruh milih kayak gini. Nah, kalian tinggal milih yang dua ini aja. .NET Desktop Development sama Universal Windows Platform Development. Cuma dua ini aja yang perlu diinstal. Kemudian contoh aplikasi simple yang bakal kita bikin, yaitu ada 3, aplikasi menampilkan data, aplikasi perhitungan, sama aplikasi random generator. Aplikasi yang pertama yaitu aplikasi menampilkan data. Contoh aplikasi simple untuk aplikasi menampilkan data, yaitu seperti kayak gini. Jadi input masukkan nama, masukkan makanan favorit, masukkan warna favorit, habis itu di apply. Kemudian ada kesimpulannya. Jadi namamu, makanan favoritmu, sama warna favoritmu. Jadi kalau kita bikin projectnya itu kita launch dulu, kita buka dulu Visual Studio-nya, terus gitu create new project. Setelah itu kalian pilih Windows Form App. Ini Windows Form App. Next. Ganti namanya kayak misalnya aplikasi 1_1. Terus next. Pilih 3.1 create. Di situ nanti akan kebikin projectnya. Gini tampilan awal dari Visual Studio. Terus contoh simple awalnya kan kayak misalnya bikin aplikasi menampilkan data yang simple kayak gini. Jadi cara membuatnya itu kayak gini. Awalnya form 1 ini mau diganti jadi misalnya aplikasi menampilkan data, kata-kata form 1 ini. Jadi untuk gantinya kalian mencet ini dulu, habis itu form 1 ini diganti aplikasi menampilkan data. Nah, keganti. Setelah itu mau ngasih tulisan itu pakai label. Kemudian kalian klik drag ke sini, kemudian akan muncul tulisan. Kalian bisa nempatin tulisannya itu di mana, label 1. Kemudian kita namain objeknya ini sebagai label LBL, misalnya LBL buat nama. Terus mau ganti kata-katanya label 1 ini, jadi masukkan nama. Akan keganti. Kemudian ingin ngasih inputan, kotak inputan itu pakai text box. Nah, ini text box, di drag ke sini, setelah itu muncul. Terus bisa dipanjangin. Ini ukuran window-nya itu juga bisa disesuaikan. Jadi kayak gini. Terus ini panjangnya seberapa? Kita namain objeknya itu txt nama. Nah,
Setelah itu ini biar bisa dipanjangin, kalau nggak diginiin. Kemudian biar rapi bisa pakai group box. Group box itu agar ada ada kotaknya gitu loh. Jadi bisa kayak nampilin kayak bagiannya mana gitu loh. Ada kotaknya biar rapi. Jadi kayak taruh sini, ada group boxnya sampai sini, terus masukkan nama. Terus kata-kata group box ini biar dihilangin di sini, dihilangin group box satunya, terus hilang. Jadi kayak ketampil garis kotaknya gitu biar rapi. Kemudian setelah masukin nama, ada masukin makanan favorit. Jadi tinggal copy aja, tinggal Ctrl C, Ctrl V. Terus ini label diganti, nama objeknya label favorite food. Terus ini masukkan makanan favorit. Terus ini di copy juga, bisa. Terus nama objeknya txt favorite food. Habis gitu masukkan warna favorit, berarti dikopas lagi, namain label favorit color, terus masukkan warna favorit. Setelah itu kopas lagi, kasih nama objeknya txt favorit color. Jadi kayak gitu udah kebikin bagiannya ini. Terus biar munculin tombol apply, kita nyari buton, ini buton, drag ke sini, muncul butonnya, terus bisa disesuaikan. Nah, dinamain objeknya itu namain buton apply, terserah namanya apa sih. Terus teksnya apply. Habis gitu ada label buat kesimpulannya. Jadi label kesimpulan, kasih kesimpulan, kasih group box juga biar rapi. Group box dimasukin group box, terus ditaruh, dihilangin. Terus kesimpulannya, nah kurang lebih kayak gini. Terus buat pas mencet apply biar kata-kata kesimpulannya keganti, kalian tinggal pencet apply ini 2 kali, double klik, nanti akan muncul kayak gini. Nah, kalian tinggal kan pengennya kan mencet apply ini bakal ganti kata-kata kesimpulan ini. Jadi tinggal gini, label LBL kesimpulan ini, namanya ini kalian tulis di sini, label kesimpulan text, sama dengan misalnya coba dulu nih. Nah, kita load dulu, titik koma,
kasih titik koma di akhir ini, terus kita load. Nah, kita apply, ganti job, berubah jadi coba. Sekarang gimana biar ketampil kayak gini. Nah, ada kata-katanya sama inputannya. Jadi tinggal gini. Namamu adalah, terus kita plus dari ini kan. Jadi nama objeknya apa? txt nama dot, dari nama ini, nama objeknya txt nama, jadi di plus txt nama dot text, kemudian plus dikasih koma, makanan favoritmu adalah, dikasih plus dari kotaknya makanan favorit, txt favorite food dot text. Di situ dikasih koma, dan warna favoritmu adalah, warna favorit ini pakai kotak, nama objeknya plus dot text, kasih titik. Coba kita play F5. Sekarang nama coba kasih isi sembarang. Nah, namamu adalah ST, warna favoritmu adalah ST. Nah, jadi kayak gini. Sekarang kalau ketampilnya biar ke bawah gini, caranya gimana? Caranya tinggal bagiannya ini kasih garis miring kebalik sama N. Garis miring kebalik N. Nah, coba di load F5. Nah, ketampil bakal ke bawah gini. Satu dua tiga, jadi kayak gini. Kemudian kalau misalnya kalian pengen kesimpulannya di awal-awal ini gak ketampil, kalian bisa pencet kesimpulannya ini, labelnya, terus visible ini ganti jadi false. Habis gitu di bagiannya ini kalian tinggal label kesimpulan dot visible sama dengan true. Terus F5. Nah, awal-awalnya nggak ada, tinggal masukin 1 2 3, apply. Nah, muncul kayak gitu. Kemudian misalnya kalian pengen buat tombol baru buat clear dalam artian buat ngapus isinya dari sini, kotak ini, kolom ini, inputan kolom 3an ini, sama kesimpulannya dihapus juga. Berarti tinggal bikin button baru, tinggal kopas juga bisa, kopas, terus disesuaiin. Tinggal kopas, terus gitu kalian namain objeknya dulu, button clear, terus ganti kata-katanya clear. Nah, setelah itu double klik bagian ini, akan kebikin pas ngeklik, kemudian tinggal ini txt nama tinggal dikosongin, berarti txt nama dot text sama dengan titik koma, ini
txt favorite food, tuh teks dengan petik-petik artinya dikosongin, sama ini txt favorite color, tuh teks petik-petik, terus sama kesimpulannya petik-petik. Nah, tinggal load tuh, apply, terus declare, nah hilang semua. Jadi kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian bikin button baru buat uh, nutup nutup aplikasinya, kalian tinggal bikin button baru, buat misalnya button exit, ganti kata-katanya jadi exit, terus di double klik bagian buttonnya ini, terus tinggal this dot close, terus di F5 misalnya nauskan nama nasi goreng jam, namamu adalah Lukas, makanan favorit nasi goreng, warna favorit hijau, declare hilang, di exit ketutup aplikasinya. Jadi kayak gitu. Kemudian kalau misalnya kalian ingin ganti warna aplikasinya ini, warna belakangnya, backgroundnya ini, tinggal kalian ke back color, kalian tinggal klik formnya ini dulu, terus ke back color ini kalian ganti jadi misal orange, dark orange, nah agak coklat gini misal, terus tombolnya diganti warna juga, misal ganti mungkin agak krem gini, jadi kayak gini. Kemudian sekarang aplikasi keduanya, yaitu aplikasi perhitungan. Contoh simpel untuk aplikasi perhitungan tuh kayak gini. Jadi kayak inputan masukkan nilai A, masukkan nilai B, kemudian dihitung hasil A plus B adalah 10 tambah 15, 25. Dipencet jumlahkan, terus muncul hasilnya 25. Jadi kita akan buat, kita new project dulu, create a new project, terus Windows Form Apps, tadi pakai Windows Form App, kemudian nama projectnya aplikasi underscore 2, terserah namanya, terus 3.1 create. Nanti akan kebikin projectnya, terus kata-kata form 1 diganti dulu jadi aplikasi perhitungan misal. Nah, terus ukurannya disesuaikan, kemudian kayak tadi dikasih group box biar rapi, atau nggak usah ya nggak apa-apa. Terus kata-kata label A misal, terus masukkan nilai A, boxnya dihilangin, masukkan nilai A, masukkan nilai B, LB, masukkan nilai B, terus text box,
A, kopas, textbox B, terus button buat jumlah ini. Button jumlah jumlahkan misalnya. Nah, terus di bagian bawahnya itu ada hasilnya. Jadi label buat hasil, label hasil, terus kata-katanya hasil A plus B adalah, terus ini kopas, bagian bawahnya txt hasil. Nah, terus tinggal double klik button jumlahkan. Habis itu kita txta di kita bikin variabel int dulu, int num a itu dapat dari kotak ini kan, dari txta kan namanya. Jadi txta.text. Nah, ini masih dalam bentuk string. Biar jadi int, jadi tinggal int.parse di kurung buka tutup si stringnya. Habis itu num b txtb kan tadi, txtb dot text. Nah, udah weh, kebentuk dua variabel yang isinya kolom ini. Terus itu kita bikin variabel juga buat jumlah, tinggal num a plus num b. Terus gitu ini udah ke jumlah, tinggal masukin ke sini deh, txt hasil dot text sama dengan jumlah kan masih int, biar jadi string tinggal dot atau string kurung buka kurung tutup titik koma. Nah, di F5 misal 5 sama 15 hasilnya 20. Nah, 20 kan misalnya 55 sama 5 hasilnya 60. Nah, jadi kayak gitu. Kemudian kalau misalnya udah kebikin kayak gini, 20 sama 20 hasilnya 40, tapi kolom ini masih bisa diisi apa aja. Nah, harusnya kan nggak bisa diisi apa-apa, jadi cuma nampilin gitu aja. Jadi kalian tinggal ke pencet kolom bagiannya ini. Habis gitu kalian bagian read only ini kalian ganti ke true. Nah, kita F5, misal 20 sama 20 tadi hasilnya 40. Nah, ini nggak bisa diganti lagi nih, jadi kayak cuma read only aja, bukan nggak bisa di write, nggak bisa diganti-ganti, cuma read only. Jadi kayak gitu. Nah, misalnya kalau yang sekarang ini kan bisa kayak itu, misalnya 20 sama 25 hasilnya 45. Nah, tapi kalau misalnya diisi huruf-huruf, dia bakal error. Nah, bakal error soalnya kan dia maksa dalam kotaknya itu jadi angka. Nah, gimana biar ngecek dulu ini dalamnya kotaknya ini isinya angka apa bukan. Nah, jadi tinggal kalian nyari, misalnya kayak check string is number.
kalian milih misalnya kayak gini. Nah ini nemu deh kayak is numeric ball int.reparse, jadi bisa tambahin, kita bikin num a nya dulu kosongan, num b nya kosongan, terus kasih kayak tadi itu is, misalnya is numeric a int reparse txt.a.text, dicek dulu txt dalam kotaknya si a ini angka apa bukan. Nah misalnya angka, berarti num a dimasukin ke num a, ke variabel num a angkanya, terus bikin is numeric b text pb.text num masuk ke variabel num b, kemudian gini jumlah num a sama num b. Nah biar gak masuk ke jumlah, jadi tinggal if is numeric a dan pakai nn numeric b, terus pakai bracket buat cakupannya si if is numeric a sama numeric b bakal ke jumlah, bakal txt hasilnya bakal keganti jadi F5, misal 20 sama 20 tetap 40 sama 25 45, tapi pas misal 5 sama 5 10. Nah tapi pas misal ganti 20 terus ada kata-katanya, pas di jumlah dia gak bakal error, gak bakal ke jumlah, tapi tetap jadi kayak gitu. Kemudian kalau misalnya kalian pengen misalnya 20 plus 20 40, kemudian pas masukin angka gak cuma gini aja, gak ketampil apa-apa, misalnya pengen munculin kayak kotak baru, kayak nilai yang kamu masukkan itu tidak valid gitu, nilai yang kamu masukkan salah, jadi tinggal kayak gini. Jadi kan kalau misalnya is numeric a sama numeric b itu sama-sama angka, kemudian di else berarti bagiannya si anu kan, kalau misalnya dari kedua angkanya itu ada yang nggak valid, jadi tinggal message box show, misalnya kata-katanya angka yang kamu masukkan tidak valid, terus kemudian captionnya itu kayak salah input, captionnya misalnya salah input, terus titik koma F5, kemudian misal 20 20 40 30 50, terus 10 20, terus ada angkanya, terus muncul message box salah input, angka yang kamu masukkan tidak valid, terus pas 10 30. Nah kayak gitu. Nah kemudian aplikasi ketiga yaitu aplikasi random generator. Jadi misal contoh aplikasi simpel untuk random generator, jadi kayak masukin minimalnya 20 maksimalnya 100, pas di apply yang terambil itu acak antara 20 sampai 100, pas di apply keambil 53. Kemudian kita buat new project dulu, cek Windows Form Apps aplikasi 3, kemudian 3.1 create. Nah bakal kebentuk projectnya, terus habis itu ganti judulnya random generator,
terus ukurannya disesuaikan, terus bikin group box. Habis gitu kasih label minimal, kasih nama label LBL min, terus kopas buat maksimalnya, LBL max maksimal. Nah, tinggal isi textbox. Textbox min sama textbox max. Terus bikin button taruh sini, kasih nama button btn apply. Terus kopas, yang terambil label terambil, terus ini buat terambilnya txt terambil, kemudian ini read only. Nah, udah, habis gitu apply, pencet apply, double klik. Habis gitu ini mirip kayak aplikasi kedua kan, jadi tinggal kayak ambil kayak giniannya. Tapi bedanya ini kan pakai bukan teks A tapi teks min, jadi teks min sama teks max, no min sama no max. Numerik min, numerik max, numerik max. Nah, tapi bedanya ini gak jumlah, tapi nyari random dari antara min sama max. Caranya itu tinggal bikin variabel random dulu. Misalnya random ren sama dengan new random titik kurang buka kurang tutup titik koma. Nah, habis itu int get random atau terambilnya itu ren.next antara min sama max. Nah, terus tinggal ganti si ini teksnya, ini kotak isinya teks terambil teks sama dengan terambil kan masih int, tinggal close string jadi string. Nah, F5 bisa angkanya 10 sama 100, ambil 47, 73, 94, 22. Misalnya ada hurufnya error, angka yang tulisan tidak valid, maksudnya tidak valid. Terus pas 10 jadi 5 jadi random lagi. Habis gitu misal 1 lagi ambil random. Nah, kemudian misalnya kalau misalnya diisi 1 sama 2, 1 sama 3 misal, dia bakal kepilih 1 sama 2 aja. Kenapa kok nggak 3? Soalnya 1 sama 2 aja. Kenapa kok nggak 3? Soalnya fungsi random terus dot next ini itu no min sama no max, jadi antara 1 sampai 3.
tapi bukan 1 sampai 3, tapi 1 sampai 2. Jadi biar 3 muncul di randomnya, tinggal nummax tambah 1. Terus F5. Jadi sama kayak tadi 1 sampai 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi 3-nya masuk juga. Jadi kayak gitu. Ya, sekian dari saya, terima kasih, semoga membantu.